Dito. Bukan janji gue, Ding. Dito kemarin di episode yang pertama dia bilang pengen bahas soal air suspension. Nah, sekarang gue lagi bawa mobil spesial. Thanks to my friend Anja, Kodok Buncit. Di sini sekarang gue lagi bawa Porsche 911 Carrera 4 GTS edisi British Legends Edition. Mati nggak lo? One and only di Indonesia. Nah, kebetulan ini mobil itu sudah menggunakan suspensi udara. Nah, rasanya bagaimana? Rasanya sih enak ya. Pun suspensi udara atau air suspension yang digunakan juga bukan air suspension sembarangan. Air suspension yang digunakan memang air suspension yang branded. Jadi dari segi kenyamanan pun nggak dipungkiri lagi. Karena kan kita semua tahu kalau Porsche itu mobil balap ya kan. Orang pasti lihat dan ingat Porsche, yang diingat adalah anjir mobil balap. Ya, lu kebayang dong mobil biasa bakal geber-geber, terus ini suspensinya balon. Kira-kira gimana? Nah, kalau dari impresi berkendara gue, tadi gue sempat bejek, gue gas, nggak ada masalah. Jadi gitu guys, mobilnya gue bejek masih enak. Nah, nanti nih, sekarang kan gue lagi di Sunset Road nih, gue akan melaju ke apa namanya, bypass Ngurah Rai. Nah, itu kosong tuh, nanti gue mau coba bejek. Udah gue bejek, sama aja rasanya, nggak jadi mobil yang limbung atau apa, enggak ya. Memang suspensi udaranya juga bukan yang ece-ece, makanya tetap enak dipakai ngebut. Mantap, mobilnya enak. Oke, kita udah nyampe. Wih, gila. Dia bawa apaan nih? Gua butuh pengorbanan bawa ini ke sini. Bray, sehat Bray. Anjay. Gila. Halo guys, welcome back to Jurusan Otomotif. Aduh, kita ngobrolin apa hari ini? Kenapa lo bawa mobil ini, Bray? Sesuai janji gue, si Dito kan di episode kemarin pengen bahas mobil bersuspensi udara. Nah, gue bawa nih one and only Porsche Bali. Di Indonesia. Di Bali apa di Indonesia? Di Indonesia. Gokil. Gua nggak bisa bawa yang biasa di depan lo. Sombong amat. Anjing. Ini Hancur, Porsche hancur. Carrera 911 4 GTS. Anjir. Anjing panjang nggak tuh? Mantap anjing ya. Mantap anjing. Gila. Nah, ini mobil tuh air suspension. Pakai air suspension. Pakai air suspension. Pakai air suspension. Bentar dulu, Bray. Kita kan kemarin ngomongin camber. Anjing, Camber. bener gak gue? Lo pada udah nonton belum episode pertama? Ya, episode pertama kita ngomongin camber. Terus kan gue minta kita bahas apa lagi nih biar seru gitu. Ya, seru. Terus biar ilmu. si awam ini paham. Wih, panggilan gue tuh. Sebagai orang awam gue jadi kayak gue harus belajar. Tahu dong, harus tahu harus apa belajar. aja. Nah, terus gue minta sama Jo bawain mobil yang punya airsus. Pakai airsus. Oh, pakai ya? Pakai, bukan punya Jack. Jadi bisa gue lihat kenapa tuh mobil pakai airsus. Nggak tanggung-tanggung dia bawain Porsche. Nah, nilai Porsche. yang menurut gua sebagai orang awam nih, anak awam, gua mikirnya orang udah mobil bagus ngapain dipakein airsus. Coba jawab, gua sebagai istri, misalnya lo izin sama gue, Lo sebagai istri udah beli number one. Ini mobil harganya berapa? 4,5 miliar. Oh my god. Bukan untuk kalangan mending-mending. Bangsat. Boy, ngapain sih pakai airsus lagi? Yang pertama, sama kayak yang tadi udah gue praktekin pada Aha. saat masuk ke sini, obstacle-nya rada seru. Oke. Nah, kalau lo mobilnya statik itu dalam artian per toh. Bentar, pelan-pelan, kan gua awam. Kalau standar gitu misalnya. Mobil standar itu semua per kalau mobil umum. Oke. Tapi beberapa mobil mewah kayak Mercedes S-Class itu dia udah built-in air suspension. Bentar, emang kalau yang standar itu pasti mentok gitu maksud lo? Ya mentok. Tadi aja si Pak Manajer dengan pusing sampai keringetan
parkirin nih mobil gara-gara masuknya susah. Oke. Lu bayang dong kalau mobilnya nggak bisa ditinggiin dengan konstruksi kaki-kaki air suspension, otomatis si mobil bakal nggak bisa kita bawa nongkrong ngecil, enjoy life di sini. Oh, intinya kalau misalnya lo ada air sus, paling enggak ada beberapa tempat yang tadinya mentok nggak bisa, lu bisa datengin pakai mobil yang nyetel, paham nggak lo? Oke, jadi kalau ini berarti kan dipasang khusus, bukan dari mobilnya. Bukan. Berarti tombolnya itu ada pencetan Ada. gitu. Dibuatin sama si tim Airsus. Udah ada built-in remote-nya gitu. Oh, dan Gitu, itu bisa Boy. di plug and Bisa play. Bisa dipasang di mobil apapun. Maksudnya Airsusnya Porsche ini bisa dipakai di sedan lain. Bisa, tapi beda. Ya bukan yang ini, tapi semua mobil bisa pakai air suspension. Gue tahu, cuman tipenya sama nggak sama Ya yang dipakai, beda, Bang? Jack. Oh, beda. Khusus ya berarti? Konstruksi kaki-kaki kan Iya, beda. berarti khusus kan? Khusus. Porsche, BMW gitu kan? Benar. Ini ngerti, udah mulai ngerti nih. Lu datang ke toko, set, Bang, teman saya kemarin mobilnya bisa naik turun tuh. Pakai shock breaker-nya apa ya? Gue bakal nanya gitu, bukan Airsus-nya apa. Karena yang gue tahu tuh shock breaker duluan, Airsus tuh gue nggak tahu. Kalau shock breaker tuh di motor, di mobil ada. Iya, semua ada. Iya kan? Nah, Airsus tuh sama shock breaker sama? Sama ya, shock breaker itu ya suspensi. Oh, oke. Nah, terus kalau gue datang, gue bilang mau ganti, Bang, gue mau pasang air suspension. Bukan air shock breaker. Air shock. Gimana ya, shock breaker itu ya satu bagian dari, ini shock breaker. Ini balon nih, boy. Ini balonnya itu suspension namanya. Balonnya itu ya, nanti lo lihat nih ini foto ini bentuknya air suspension nih begini nih. Pokoknya ini adalah alat untuk menaik turunkan mobil. Dah, intinya begitu dah. Kalau di Miami Face itu, tahu kan yang suka gini deng. Itu dari suspension. Dari suspensi. Dan itu mainnya dari Airsus tadi. Itu hidrolik, beda lagi. Anjing. Enggak sih, enggak pusing juga Jadi sih. kalau izin sama bini, Bang, lu kan Mam, nggak mungkin pasang nggak ada yang tahu, men. ya, Kita kan anak Bali, Feroza Bali gitu semua. Oke, sekarang gue tanya, yang orang awam nih datang, biar nggak ketipu, dia tahu itu harga berapa? Range harga tuh ya, Wam, itu kisaran antara 15 juta sampai 150 juta. Kok jauh ya tapi Jo? Karena gitu tadi yang gue bilang, kalau yang harganya terjangkau, bukan masalah jelek. Betul. Tapi biasanya itu custom. Balonnya lu beli sendiri, lu pasang di shock breaker standar bawaan mobil lo. Oke. Biasanya yang lebih mahal itu yang built-in kayak gini, yang udah plug and play. Udah langsung ya. Jadi shock breaker sama balon jadi satu brand tuh. Oke, berarti 15 juta tuh sampai 150 juta itu range-nya. Berarti benar-benar nggak bisa ketebak ya. Nggak bisa ketebak. Maksudnya belum tentu. Tapi yang di Indonesia yang beredar sih itu aja sih brandnya. Yo, 2, 3. Dan lagi, kalau misalkan kita bicara soal brand oke, mahal, tapi aplikatornya sorry itu saya goblok, ya nggak bagus juga. Jadi balik lagi, semuanya itu gimana si aplikatornya, si mekaniknya yang masang. Kalau mekaniknya jago ya aman. Kita gas lagi ya. Muka gue pas ngebecek gimana ya? Oke, balik lagi ke Airsus ini. Terus apa aja ilmunya sebelum kita pasang Airsus? Ilmunya nggak ada sih boy, biar mekanik yang mikir. Nggak gitu ada. ya? Lo bilang lo cukup enough, lo bilang gue pengen pasang air suspension dah. Nggak ada tipenya A1, Iya, A2, A3. iya, nah si mekanik itu pasti sudah tahu. Nah itu tadi yang gue bilang di mobil tadi, gue di jalan tuh gue ngebacot sendokiran tuh. Sabar. Gue tapi boleh lihat nggak sih? Oh, boleh. Maksudnya konsepnya gimana? Boleh. Tuh ada. Tapi harus gini kan? Prasis tuh. Oh, tapi bukan kayak dari situnya loh, Bray. Tau nggak yang kayak pendorongnya yang bukan dari belakang situ kan? Buk, ya dari sini, di mobil mah di mana-mana di sini nih. Shock breaker pasti di sini nih. Kalau mobil normal ya, di sini nih. Nggak tahu tuh kalau dari situ gue mobil apaan.
Ini standar apa dipendekin? Udah di air out, ini udah turun. Nah, istilahnya kalau lagi turun tuh boy, istilahnya adalah air out, biar lu ngerti. Anjing, mobil gua parkir lagi air out, keren banget gak tuh? Gitu boy, ini artinya air out tuh lagi madepnya deh, lagi mendem. Oke, jadi ini kalau lagi diparkirin. Nah, kalau Kan dulu. kalau Pelan-pelan dong, Oke, ngajarin orang oke, awam tuh oke, pelan-pelan. oke. Anjing. Bang, kesel banget gua. Gue bener-bener pengen setahu itu soalnya. Jadi dan lemot kan gitu, otak gue kan ke belakang. Gue baru Oke, punya oke, oke. mobil kan baru zaman kuliah. Oke. Anjay. Jadi kalau lagi parkir Ah. untuk mobil-mobil udah dimodifikasi, konsepnya diturunin tuh air susnya. Turunin iya. Oke. Pasti diturunin karena fungsinya di situ. Lu serunya di situ mobil lu. Mobil kan kalau dipendekin kayak cakep gitu gak sih? Nggak tahu kalau gue. Ya semua mobil dipendekin pasti cakep. Lu lihat tuh M5 gue. Ganteng gila. X3 gue enggak. Ya kan Jelek beda kalau dia mobil, gini. Jack. Kan jelek, SUV Bos. tergantung peruntukannya. Jadi nggak sebangsat. Oke ya. Nih, jadi kalau ini, kalau semua mobil sedan itu cakep sih jatuhnya ya. Iya. Kalau di air out, anjing. Air out, ngerti nggak tuh? Jadi ini kalau parkir dan kalau mobil Porsche standarnya itu nggak kayak gini kan? Nggak sependek ini. Nggak sependek ini. Jadi dia nggak Nggak motong celup. kali ya, nggak celup. Nggak sampai celup. Celup nggak tuh, teh. Terus abis air out kita mau Naikin. jalan nih, gimana? Boleh. Mau dinaikin? Dinaikin, gue mau lihat bedanya. Dalam keadaan nyala ya, berarti harus dalam keadaan nyala. Nah, itu remote-nya. Ini remote-nya, boy. Itu masuk ke situ berarti ya? Masuk ke situ. Ini dia ibaratnya otaknya deh. Manajemennya yang tadi gue bilang. Ini larinya kemana? Ke sana? Ke sana ke depan. Oh, oke. Jadi ada mesin. Ini tombol buat kita ngontrol si air suspensionnya. Oke. Nanti dia ke otaknya, ada otaknya nanti gue tunjukin. Oke. Wih anjing. Naik nggak tuh? Oke. Ini udah maksimal? Belum. Bisa tinggi lagi. Naik lagi kan? Wah anjir, gokil. Ini yang standarnya? Ini setelan tinggi. Oh, setelan tinggi. Nanti setelan jalan pendekin dikit. Karena kalau tinggi-tinggi nggak bisa jalan? Nggak enak. Di setirnya nggak enak. Oh. Gitu. Oke, terus belakangnya? Sama belakangnya. Langsung naik turun dua itu? Oh. Berisik mobilnya. Mobil kencang berisik. Oke, gue paham. Berarti kalau fungsinya itu lebih kepada memudahkan mobil-mobil ceper. Untuk bisa ceper dan bisa tinggi dan bisa dibawa kemana-mana. Bisa bawa kemana-mana, lo bisa parkir dengan gaya. Betul. Ya nggak? Itu kan gaya kan? Pasti. Abis itu lo bisa nyetir dengan nggak deg-degan gitu kan? Bener. Nggak gesrot kan? Betul. Anjing. Mantap. Ngerti, Jack. Ya kan? Bangga gue sama lu. Nah, terus kalau untuk sekelas ini dia berapa harga Airsource-nya? Ini manajemennya aja 25 juta. Apaan manajemen? Ini manajemennya Fee, lo kata nih. bisnis Tuh, manajemen. ini manajemennya gue kasih tahu. Nah, Teman-teman kalau Porsche di depan itu bagasi ya, bukan mesin ya. emang ada yang tahu Ferrari ya? Ferrari itu Ada juga gitu. Nih toh. Terus? Ini kan tadinya bagasi. Kalau ini kan tadinya bagasi toh. Heeh. Ini manajemennya toh. Ini ya otaknya. Otaknya Airsus. Otaknya yang tombol tadi tuh. Anjing. Nih si Airlift ini. Ini made in mana, Bro? Ini USA. Nah, ini tabungnya udaranya dari sini nih. Oke, Fast and Furious ya. Anjay. Tabung ini, Anjay, Fast and Furious. tabung ini nanti nyebarin udara ke 4 balon di masing-masing shockbreaker. Udah pelan tuh gua ngomong tuh. Taruh. Nyebarin udara. Nyebarin udara ke 4 shockbreaker masing-masing. Oke, gua paham. Lewat otaknya ini. Nyebarin udara ke 4 shockbreaker masing-masing lewat otak ini. Otaknya ini. Jadi ini yang ngebagi ke Ini 4. yang ngebagi ke 4. Oke. Gitu. Tapi gue penasaran kenapa tetap gue mau pasang Airsus dong gitu. Kenapa itu terjadi di pikiran kita Ya, sebagai anak mobil? Pertama, kalau gue jalanan di Indonesia. asik nggak pertanyaan gue? Asik kan? Jalanan di Indonesia kan halus banget. Heeh. Kita udah bangun mobil mahal-mahal, kena jalanan Indonesia. Tapi kan yang ini nggak halus. hanya di Indonesia dong. Maksudnya Nggak, tapi budaya ini- Airsus itu. Kita ngomongin di Indonesia aja dulu. Oke. Di Indonesia jalanan kan begitu. Jadi kita mau tetap mobil kita tetap dalam kondisi yang prima. Bodi mulus, nggak baret-baret karena kita ceper. Oh, jadi kalau menurut lo bukan karena konsep gue mau ceper nih. Ya itu juga. Tapi balik lagi sih biasanya
kayak ada juga mereka bahas pengennya statik, yang ceper terus. Itu idealis mereka masing-masing sih. Kalau gue pribadi, Tapi ini nggak ada gaya. Airsus tuh gaya bukan. Bukan kan? Bukan. Nah, yang lo bilang mau kita bahas apa namanya? Gaya-gaya modifikasi bukan Airsus kan? Bukan. Airsus itu salah satu bagian dari modifikasi, tapi bukan aliran. Bukan aliran. Bukan aliran. I see. Sama kayak camber, bukan aliran. Tapi memang itu yang kemarin gue bilang, lo tonton kalau lo mau tahu di episode pertama. Nah, pertanyaan gua, shock breaker aslinya dicopot apa nggak? Diganti. Oh, diganti. Kalau yang plug and play kayak gini diganti. Yang originalnya disimpan. Tapi kalau yang tadi gue bilang range dari pertama 15 juta itu, shock breaker aslinya di custom. Deg-degan nggak tuh? Shock breaker aslinya di custom, lo pasangin balon. Gitu guys. Kurang lebih sih Gitu ya? entengnya begitu. Jadi lo pasang air suspension. Itu masih enteng tuh, Bray. Apa tuh? Yang tadi kita bahas. Enteng gila John. Intinya adalah kalau lo mau pasang air suspension, minimal lo tahu dulu nih kebutuhan untuk apa. Oke. Yang kedua, lo harus tahu bengkel yang masangin Kapabilitasnya sampai mana? kapabilitasnya sampai mana. Yang ketiga, lo siapin tuh Cuan. duit. Cuan lagi. Duit ya. Gitu. Oke guys, jadi konklusi dari pertemuan kita hari ini adalah Airsus itu kalau buat gua sebagai orang awam pasti mikir 2 kali. Tapi kalau lo udah suka, nggak mikir dong. Enggak lah, kalau modifikasi beda No. urusan. Ya kan gua Beda urusan. versi awam. Iya. Lu mah bebas suka-suka lo. Lo nanti akan modifikasi. Akan. Pegang omongan gua. Dito akan modifikasi mobilnya. Percaya sama gua. Enggak. Oke guys, segitu dulu Kalau untuk mini berapa harga Airsus? nanti kita lanjut nanti ya. Segitu dulu Ya, untuk Mang. episode kita yang Untuk kedua, episode kita makin yang kedua, seru, makin pinter. makin pinter. Dia belum gue bantai tentang Vespa, jadi tungguin aja. Lo boleh Oke sekarang. guys, thank you ya. Thanks Bye-bye. for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus nyalain juga loncengnya biar kalian nggak ketinggalan. Kalau ada mobil-mobil lo semua yang pengen gue Iya. bahas, boleh tuh di Bali. Tapi di Bali, di Bray. Bali dulu. Kalau Nanti ke Jakarta, gue kita pusing. kita aturin. Nah ini mobil kebetulan ada di Bali. Yang punyanya lagi main ke Bali. Gua say thank you Thank you banget. buat pemilik mobilnya udah mau minjemin mobilnya yang one and only ini. Dan udah ngasih ilmu juga buat teman-teman yang nonton. Jadi buat teman-teman, enjoy this video.